Keistimewaan salah satunya adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah shaim. Orang-orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan berpuasa. Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau sedang berperang di tanggal 10 daripada Muharram, yang pada saat itu kita disunahkan untuk berpuasa. Dalam keadaan antara tidur dan tidak tidur, beliau ditawari, apakah engkau mau berbuka wahai anakku? Ditawari oleh Nabi. Enggak ya Rasulullah, kalau begitu nanti kau berbuka bersamaku di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Keistimewaannya meninggal dalam keadaan berpuasa, bukan di bulan puasa. Lalu bagaimana orang-orang yang Allah ajak buat ketemu di bulan yang mulia, di hari yang mulia, dengan keadaan yang mulia? Ibaratnya ini tiketnya udah ekspres, bulannya mulia, harinya mulia, keadaannya mulia. Maka kita lihat bagaimana ibu kita yang lebih dahulu merdeka daripada kita meninggal, dan saya dengar, saya bersaksi, wallahi ana bersaksi, suaminya berkata kepada ana, wallahi ya Habib, ana ridha dengan ana punya istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana bersaksi, wallahi asma, ana dengar dari saya punya telinga sendiri, beliau berkata, saya ridha dengan saya punya istri. Ketika seorang istri meninggal dalam kondisi ridha dan diridhoi oleh suaminya, udah kelar deh, udah selesai. Nggak cuma sampai di situ, meninggalnya di bulan Ramadan, di hari yang baik, dalam keadaan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, dalam keadaan tidak pernah meninggalkan puasa, dalam keadaan yang luar biasa sempurna sebagai manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya. Maka kita harus yakini di hari ini bahwa kita datang ke tempat ini bukan untuk mendoakan beliau saja, tapi kita datang ke tempat ini untuk ambil berkah dari perempuan salihah ini. Mudah-mudahan kelak kita meninggalnya bisa seperti beliau. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Kita tahu, kita mendengar kisah-kisah perempuan-perempuan waliyah zaman dahulu. Ternyata nggak cuma perempuan zaman dahulu, zaman sekarang masih ada. Bagaimana perempuan samitah, ta'iah, abidah, zahidah, seorang perempuan yang pendiam, seorang perempuan yang taat, seorang perempuan yang zahid, seorang perempuan yang nggak demen sama dunia. Ini kan udah nggak ada lagi, udah habis stoknya, udah nggak keluar lagi yang model begini. Maka kita beruntung Allah kumpulkan kita dengan beliau. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau, mudah-mudahan kita bersama beliau, karena beliau kelak bersama Sayyidun Nisa Ahlul Jannah, Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, pemimpinnya perempuan ahli surga. Siapa? Hababah Sayyidah Fatimah Zahra binti Habibil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang nggak pernah bikin pusing suaminya, seorang perempuan yang nggak pernah bikin tuntutan buat suaminya. Ini udah nggak ada lagi. Perempuan zaman sekarang ini ngurusin wajah aja suaminya stres. Iya beneran, ada totok wajah, ada apa namanya tuh, serum, ada macem-macem. Wah, baru wajah doang suaminya udah stres, belum badan, belum ini, belum segala macam. Tapi anda diperdengarkan tarajim, biografi daripada nih perempuan mulia, daripada istri beliau, yang anda dengar dari mulai masa sebelum menikah sampai sesudah menikah, perempuan yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Padahal kita udah tahu, kalau udah orang nggak pernah ninggalin sholat tahajud, itu kata orang-orang yang ahli sholat tahajud berkata, kalau sorga itu nikmatnya seperti sholat malam, maka sorga itu nikmat.
Coba yang bahasanya dengerin. Kalau sorga itu nikmatnya kayak sholat malam, maka sorga itu nikmat. Artinya dikatakan oleh mereka para ahli sholat malam mengatakan bahwa kenikmatan sorga dan kenikmatan sholat malam lebih indah kenikmatan sholat malam. Saking indahnya, saking nikmatnya. Nah, untuk ketemu nikmatnya sholat malam, ini perlu pelajaran yang kalau kita malam bangun sholat tapi kencing kira-kira. Allah. Pengajar yang tekun, yang dikatakan sesungguhnya yad'u ila muallim, mendoakan kepada para pengajar. Siapa? Kullu man fil ardi wa fis sama, semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi mendoakan bagi para pengajar ilmu. Ini andai pun antum nggak datang nih buat 3 hari, ini yang meninggal nggak butuh didoain. Kenapa? Yang doain udah semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Andai kita nggak datang nih malam ini, udah begitu manfaatnya buat kita. Ini udah meninggal, manfaatnya buat kita. Antum bayangin, datang kita masih disuguhin kopi, manfaat yang zahir. Pulang Habib masih diamplopin, subhanallah. Ini manfaat ya, subhanallah. Coba yang hidup aja nggak begitu. Ini ciri meninggalnya seorang wali. Yakin nggak ente? Yakin nggak ente? Yang nggak yakin balik balik. Yang nggak yakin balik. Ini ciri meninggalnya seorang wali. Memberi manfaat. Kita yang hidup nggak bisa ngasih manfaat. Bahkan beliau cerita sama aneh. Beliau ceritakan sama aneh, ketika hari-hari akhirnya beliau masih bungkusin untuk apa? Buka bersama untuk bagi-bagi sama orang. Masya Allah. Hari-hari terakhirnya bagi, siap-siap bingkisan buat buka bersama dan lain-lain tuh, bagi-bagi buat orang. Ya Allah, udah nggak keluar lagi yang begitu Kiai, habis sudah. Udah nggak nongol lagi yang begitu. Tapi mudah-mudahan kita ketemu lagi sama yang begitu. Amin. Amin ya Rabbal. Ini sekarang kita nyari wali perempuan udah susahnya nggak keturunan. Habis sudah. Tapi hari ini kita dikumpulkan karena wali jadi perempuan tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka buat kita pelajarannya ada. Seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau bertanya, ya Imam, ausini. Wahai Imam, berikan wasiat padaku, berikan nasihat padaku. Maka ditanya oleh Imam Al-Mata, waliduk, apakah ayahmu sudah meninggal? Khalas, sudah, na'am, bala, iya. Ayahku sudah meninggal. Ente nggak jadikan kematian ayahmu sebagai mau'izah. Ente nggak jadikan kematian orang tuamu sebagai peringatan. Ente nggak jadikan kematian orang tuamu sebagai wasiat buat ente. Ente nggak jadikan kematian istrimu sebagai wasiat buat ente. Ente nggak jadikan matinya kakakmu tidak jadikan wasiat buat ente. Nggak bakalan berguna sejuta ceramah, nggak bakalan berguna sejuta mau'izah, nggak bakalan berguna sejuta nasihat. Andai ente tidak bisa menasihati diri ente dengan kejadian yang terjadi di sekitar kita, apalagi dengan kematian. Sayyidina Umar berkata, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mati ini sebagai wa'id, penasehat kita, peringatan buat kita. Hari ini mereka meninggal, besok kita pasti akan menemukan yang tersebut, yang hal tersebut. Tidaklah mungkin andai ada satu orang yang tidak meninggal, maka yang paling pantas untuk tidak meninggal adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa habibullah. Andai ada orang yang pantas untuk tidak meninggal, maka Sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam pantas untuk tidak meninggal. Karena andai ada orang yang tidak meninggal, maka Nabi Musa adalah pantas untuk tidak meninggal karena beliau kalimullah. Tapi orang-orang yang punya kedudukan tinggi, anbiya wal mursalin, semuanya meninggal dan mereka semua bergetar. Sayyidina Ibrahim ketika diperingatkan tentang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
terdengar getaran badannya, detak jantungnya terdengar dari perjalanan bermil-mil karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, ya Nabi Allah, anta khalilullah, engkau ini adalah kekasih Allah, engkau adalah sahabat Allah, kenapa engkau begitu takut yang luar biasa? Apa kata Sayyidina Ibrahim? Kalau aku teringat kepada Allah, aku lupa kedudukanku sebagai khalilullah. Kita hari ini ingat kedudukan, lupa sama Allah. Kita baru bisa dikir dikit udah merasa garib sama Allah. Kasrah isyarah, insya Allah, Allah udah tenang aja. Allah orang tuh kalau banyak isyarahnya nunjukin jauh, bener nggak? Orang kalau banyak isyarahnya nunjukin jauh. Nah, kasih contoh, Kiai di mana? Di sono. Jauh nggak tuh Kiai? Jauh nggak tuh Kiai? Nah, kalau kita apa-apa, minallah, ilallah, minallah, ilallah, diomongin isyarah, bukan di sini tempatnya, diomongin. Ada nunjukin nih orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu ditunjukkan pelajaran kita kepada Allah adalah ketaatan fisir wal alam. Kalau depan orang tuh imamah segede sorban udah kayak Batman, jubah udah kayak Superman. Begitu berduaan di dalam kamar sendirian boro-boro baca Quran, boro-boro wirid, boro-boro apa? Lihat para wali-wali kita, lihat orang-orang saleh kita, kadang-kadang di depan orang biasa-biasa saja, kadang-kadang di depan orang terlihat orang yang tidak diperhati dan nggak caper, nggak diperhati dan nggak caper. Tapi begitu sendiri kepada Allah lain. Kalau kita sifatnya diberitakan dalam Al-Quran, wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia ketemu sama orang-orang yang satu circle sama kita, baru kita ngakak-ngakak tuh. Depan orang sok masya Allah, di belakang la ilaha illallah Muhammadun